akhirnya ada momen aku umroh karena udah bener-bener mentok nih, udah nggak yakin sama yang dijalanin gitu, tapi aku masih mau tetap kerja gitu, berdaya dari rumah. Saya udah umroh, pas umroh lucunya tiba-tiba akun IG Justipku hilang. Oke. Terus kayak, "Hah, secepat ini dijawabnya?" Kayak gitu. Ya Jadi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modestock. Saya Hana Farid dan seperti biasa tidak akan sendirian di studio ini. Kita akan undang salah satu brand syar'i yang selama ini ternyata jadi inceran para customer yang lagi mau outfitnya lebih syar'i. Dan salah satu brand ini yang kemarin kita ajak ke Muslim Shopping Festival di London, yang dari pengalaman aku waktu kemarin jualan di London, ini satu brand yang ditanya-tanya nih. Siapa lagi kalau bukan Taza? Kita say hi dulu. Halo. Hai. Perkenalkan, ini ada Sila dan juga Ranti. Hai. Hai. Dan Taza ini ternyata belum 2 tahun, tapi udah sering diomongin nih sama banyak pemakai baju-baju syar'i. Dan bajunya sering jadi inceran, sering jadi rebutan. Belum 2 tahun kok bisa sih ini jadi brand yang most wanted gitu. Gimana nih Gimana Sila? ya? Apalagi backgroundnya Sila ternyata bukan di fashion, Bukan. terus juga bukan di bisnis, tapi yang merepet-merepet ke public relation ya. Terus Benar. ada background juga di Lock and Lock, betul? Betul. Dan juga Di Japfa. sama Her Good Look. Iya. Ini gimana ceritanya sampai akhirnya yaudah deh aku mau bikin fashion syar'i. Sebenarnya itu tidak direncanakan sih sebenarnya gitu. Jadi dulu lulus kuliah, kerja ya kayak biasalah, idealisme mahasiswa kan pasti mau kerja sesuai dengan bidangnya kayak gitu. Terus aku lanjutin ke jadi PR di Lock and Lock, habis itu move ke Japfa, habis itu aku nikah. Nah, mungkin awal mulanya tuh di sini gitu. Nah, after nikah tuh kamu nggak boleh kerja di kantor gitu. Kalau mau kerja usaha aja dari rumah, katanya Itu gitu. titipan suami. Titipan. Jadi, awalnya ya kayak, aduh gimana ya, pasti ada momen kayak benar-benar kayak ngerasa bosen dan kayak stres juga di rumah terus. Akhirnya dari situ awalnya tuh kayak coba-coba kayak, oh aku suka masak gitu. Aku jualan dulu, waktu itu sempat jualan puding dan lain-lain. Habis itu kok aku suka ya lihat-lihat kayak online shop, isinya kayak tas, fashion kayak gitu. Akhirnya aku start jualan kayak fashion dari US sama Europe kayak gitu. Itu Just 2000, Tip. iya Just Tip, tapi awalnya tuh kayak masih dari rumah kan kayak gitu. Itu tahun 2019 startnya. Nah, habis itu after pandemi akhirnya kita jadi Just Tip yang emang sering belanja langsung ke sana, ke Eropa. Eropa dan juga ke Amerika. Amerika enggak, Amerika cukup online aja karena lebih mudah kan. Kalau Eropa tuh agak susah kalau belanja online kayak gitu. Jadi kita berangkat ke sana dan bolak-balik. Terus kayak Just Tipnya produk apa tuh saat itu? Fashion lebih kayak tas, sepatu, Dari brand tertentu? aksesoris. Dari hampir semua brand di Eropa itu kita Just Tipin, mau itu middle brand ataupun di luxury brand itu kita terima semua orderannya kayak gitu. Itu tahun 2019. Nah, habis itu kayak kan pandemi itu ya Mbak ya. Terus kita berangkat itu startnya di 2022, tapi kayak ada satu momen dimana kayak aku mikir, is it right gitu loh, is it the right way, karena Just Tip tuh kalau menurut aku pribadi tuh kayak banyak hal-hal yang kayaknya agak kurang sesuai dengan value aku dan suamiku kayak gitu. Kayak Ada hal-hal ngumpet-ngumpetnya ya? bener banget. Nah, hal-hal kayak seperti itu yang kayak bikin kita mikir, ini tuh bener gak sih? Gue tuh berkah gak sih? Kayak gitu. Ada titik dimana benar-benar kayak mempertanyakan hal itu ya, padahal itu kayak cuman sampingan aja gitu. Tapi
pengennya ya apa yang aku kerjakan aku take it seriously gitu kan. Mhm. Terus ya udah akhirnya ada momen aku umroh karena udah bener-bener mentok nih, Mhm. udah nggak yakin sama yang dijalanin gitu, tapi aku masih mau tetap kerja Mhm. gitu, berdaya dari rumah. Terus ya udah umroh, pas umroh lucunya tiba-tiba akun IG Justipku ilang. Oke. Terus kayak, "Hah, secepat ini dijawabnya?" Kayak gitu, ya Jadi Allah heeh. keraguannya itu tuh Heeh langsung heeh, langsung kayak, "Beneran?" Gitu. Terus tapi kayak masih denial, akhirnya masih ngelanjutin tuh Mbak, mmm, after umroh, tapi kayak selesai umroh langsung entah gimana ceritanya yakin untuk merubah penampilan. oke. Jadi Aku pertama belajar agama dulu gitu ya habis umroh? Nah pas di umroh itu bener-bener kayak pulang tuh, ya udah aku nggak ganti pakaian yang aku pakai saat umroh, Mmm. gitu. Bener-bener kayak, udah pakai abaya, hijabnya lumayan panjang dan Mhm. lain-lain. Habis itu, tapi kayak, kok aku kayak ngerasa agak kurang nyaman gitu kan. Mmm. Maksudnya yang di luaran tuh kayak, aku ngelihatnya ini abaya dan gamis yang dijual di luaran tuh kayak untuk uhti yang udah senior deh kayaknya semuanya gitu Mmm. model-modelnya. Terus akhirnya aku research lah, mungkin secara nggak langsung juga aku jadi kayak nge-recall lagi, oh waktu di Eropa tuh aku sering juga lihat uhti yang walaupun dia syar'i tapi tuh keren aja gayanya. Dia Mmm. kayak pakai leather jacket, terus pakai skirt, tapi Mmm. himar dan lain-lain. Mmm. Akhirnya aku research dan lain-lain, oh kok kayaknya aku cocok untuk yang style-nya tuh, eee, seperti itu, kayak gitu. Mmm. Dan itu aku banyak nemuin tuh di online shop atau di uhti yang tinggalnya kayak di Rusia, di Kazakhstan, di apa, Jerman, kayak gitu-gitu. Nah dari situ kayak, ini kayaknya gaya gue deh. Terus tapi di sini belum ada nih yang Mmm. pakai bahan seperti itu, yang style-nya lebih youthful, lebih, colorful karena saat itu kebanyakan abaya itu gelap, cenderung Mhm. gelap dan cenderung kayak dress gitu cutting-annya Mmm. kayak slim fit gitu. Nah, Mmm. karena sebelumnya aku sukanya kayak pakai oversize shirt, dan lain-lain, akhirnya aku, "Oh ya udah deh coba," aku research dan aku mau bikin sendiri Mmm. baju yang emang sesuai dengan, selera aku gitu. Oke. Hopefully banyak juga yang suka. Oke, jadi yang digarisbawahi adalah pertama, ini ya, nurut sama Suami, suami, restu bener. suami itu ya. Iya. Kedua denial 5 tahun ya. Bener. Denial-nya 5 tahun, terus sampai akhirnya, oh ya udah jangan-jangan ya menjadi just tipper di Eropa itu adalah jembatan untuk ketemu, market yang tepat untuk Iya, Taza ya dan gitu. Itu adalah transisi iya aja gitu ya. bener, dan Karena dari tadi aku nanya, Taza belum setahun udah ikutan bazar di UK, kok kepikiran gitu? Karena itu tuh, untuk bisa ikutan akhirnya mantap untuk ikutan bazar di London, udah gitu spesifik bazar yang itu tuh sebuah keberanian tinggi ya, ternyata sudah dibekali sama knowledge-knowledge, oh udah tahu kalau misalnya audiens yang datang itu seperti apa dan mhm, style mereka seperti apa gitu. bener. Sampai akhirnya bikin brand di sini, terus, sekarang timnya udah berapa banyak nih sampai akhirnya bertemu dengan Mbak Ranti? Timnya kalau di total mungkin sekarang udah 15, Oke. heeh. Itu tapi aku banyak tim yang nggak di kantor gitu, Mbak. Jadi yang Freelance gitu ya? freelance tuh banyak Mhm. banget. Jadi kayak temen aku bantuin gue dong gitu. Kayak Mmm. Ranti pun juga kayak gitu. Dia kerja kan, tapi Mmm. aku minta tolong bantuin, di PR sama partnership kayak gitu. Mmm. Kalau yang tim inti di kantor mungkin sekitar 7 orang, Mmm. 7, 8 orang. Oke, dan akhirnya menemukan style yang berbeda, jadi salah satu brand syar'i Mhm. yang sekarang most wanted, bahkan konon harga second-nya juga bisa lebih mahal, kayak semua orang mesti punya baju Taza gitu, eee bener gak sih katanya kalau mau jualan baju syar'i harus ikutan pengajian tertentu? Waduh. Atau memang karena kebetulan customer-nya ada di pengajian tertentu, Mmm. sehingga
terbentuklah komunitasnya baju syari itu yang ada di pengajiannya ini gitu. Kayaknya sih gitu ya, kayak nggak terencana, ternyata mereka temenan dan mereka di satu pengajian itu gitu. Jadi mungkin kita sebut saja pengajian Nuzul ya. Jadi bener ya, jadi memang banyak jemaahnya Ustadz Nuzul yang pakai bajunya taza gitu. Kayaknya nggak spesifik juga sih ya, Ustadz Nuzul, enggak. Cuman mungkin ada kalau Ustadz Nuzul kan pengajiannya gede gitu kan. Nah ini mungkin ada pengajian yang kecil yang emang secara nggak langsung mereka ya loyal customers kita kayak gitu. Gitu. Dan Taza juga kan loyal customernya kuat ya, soalnya kemarin waktu kita ikutan Muslim Shopping Festival aja nih, pertama kalinya Modestok bawa banyak brand ke sana bazar, ada 3 orang lah, itu 3 orang yang nyamperin aku doang ya, belum berarti yang nyamperin Mia atau nyamperin Tia gitu, itu ada 3 orang nyamperin aku, bener-bener bilang, "Aku tuh pembeli Taza dan aku datang ke sini karena mau beli lagi bajunya Taza," gitu. Jadi Masya Allah. segitunya berkesan buat customer. Sepenting apa sih customer itu buat Sila, buat Mbak Ranti, buat Taza? Ada maintain khusus gitu? Kalau penting itu penting banget. Kita emang kayak value-nya tuh customer first gitu loh. Jadi kayak aku selalu mikir gak ada customer tuh gak bakal ada Taza yang sekarang kayak gitu. Jadi bener-bener kita mau kasih service yang bener-bener bagus ke mereka dan kita mau menjadikan mereka tuh bukan kayak lo beli gue gitu, tapi kayak kita tumbuh bareng dan kita bisa belajar bareng-bareng kayak gitu, kasih manfaat bersama. Makanya kan kemarin pas ada exhibition kemarin tuh ada corner customer sendiri kan, appreciation to customers kayak gitu ibaratnya. Karena emang kita menganggap ya customers adalah benar-benar orang-orang yang berjalan bersama Taza sampai sekarang kayak gitu. Oke. Dan customer itu kalau dibilang bertumbuh tuh ada nggak sih momen-momen kayak oh di sini nih momennya customernya Taza tuh makin solid gitu. Ada nggak momen-momen spesialnya gitu kayak dimana itu berimpact sama sales? Misalnya join bazar tertentu atau nggak jualan di pengajian atau nggak dipakai sama siapa? Ada nggak sih momen-momen yang bikin momen penjualannya Taza tuh kayak naik dan bikin solid gitu? Kalau itu sih sebenarnya datanya cukup variatif ya Mbak ya, karena kan memang karena kami masih baru juga, jadi sebenarnya event yang kami ikutin pun juga masih sedikit gitu. Cuman Masya Allahnya itu setelah kita lihat ke belakang, meskipun brand kami itu cukup niche gitu ya dari sisi presentasi di sosial media, di editorial fotonya gitu, tapi alhamdulillah ternyata banyak customer kami itu yang memang baru belajar syar'i, termasuk aku pribadi gitu ya sebenarnya di keseharian tuh belum syar'i banget lah ya bahasanya gitu. Dan beberapa awalnya ada yang cuman pesan untuk berangkat umroh gitu ya gitu. Terus dan beberapa alhamdulillah kita juga sangat-sangat bersyukur gitu ternyata menjadi jalan untuk beliau berhijab sepulang dari umroh gitu, dan itu pun menurut kami bukan cuman feedback tapi apa ya, dari sisi brand kita tuh sebenarnya secara message gitu pengennya dakwahnya memang lebih luas gitu kan. Jadi nggak cuman untuk customer yang sudah bersyar'i, tapi kita lebih pengen menemani journey dari masing-masing customer ini gitu. Itu kenapa di setiap campaign mungkin kalau misalnya diamati gitu, kita lebih banyak presence-nya hadir di bazar-bazar yang justru di luar dari segmen audiens itu gitu. Kayak misalnya mungkin ya Modestok gitu ya salah satunya. Kemudian kemarin di Scarf Media juga gitu ya, kita hadir di salah satu bazar, dan untuk exhibition sendiri pun alhamdulillah audiensnya juga sangat beragam gitu ya. Mungkin awalnya ada yang bertanya, "Ini harus berhijab nggak ya?" gitu, Ya, "Apakah ini harus muslim?" gitu. Bahkan Tapi ada yang nanya, "Ini bisa nggak sih dipakai orang Kristen?" gitu. Apa ya? Pas Dan bahkan nggak apa-apa ya. Nggak Nggak apa-apa gitu, dan beberapa pun kami dapat feedback juga, satu teman ternyata temannya di kantor belum berhijab, tapi ternyata tertarik untuk memakai taza gitu. Jadi dari situ kami terus kayak gimana ya, kadang kita berusaha eksklusif tapi ternyata
being inklusif tuh jauh lebih seru loh gitu. Hmm. Karena jadi kita punya banyak audiens yang memang mungkin secara brand value ataupun brand guideline kita punya nilai-nilai yang memang nggak bisa dilanggar gitu ya. Secara prestasi mungkin ini udah bukti banget nih gitu. Tapi alhamdulillah bisa diterima oleh audiens di luar itu, kami ya bersyukur sih gitu. Dan kalau untuk soal pengajian sebenarnya juga part of plan kami juga gitu, kita pengen lebih banyak memberi value orang tuh nggak cuman terkoneksi dengan Taza hanya untuk beli baju gitu. Kedepannya kita mau launch sebuah kayak community hub lah ya, community activation juga, yang insya Allah dalam waktu dekat kita mau launch juga gitu ya. Jadi di situ kita bisa ada kajian, kemudian ada kelas-kelas rutin yang sifatnya sebenarnya pengen fokus kepada kita tuh bareng itu tadi semangatnya gitu. Jadi ya women empowerment-nya juga ada gitu. Jadi sebenarnya ini customer-customer itu mengulang journey-nya Sila yang dari Betul. ya mengulang aja gitu, tapi Mengulang. ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama ya gitu. Jadi yang awalnya dipakai buat umroh, Iya. tapi ternyata nyaman, jadi Benar. akhirnya lanjut Iya. gitu. Awalnya masih ragu-ragu, Betul. nah keraguan itu ternyata dialami oleh banyak Banyak orang gitu ternyata ya. kayak gitu. Dan juga sebenarnya sekarang tuh penggunaan baju syar'i yang pakai rok itu Iya. tidak semenakutkan dulu ya. Benar. Betul. Kalau dulu kan misalnya yang pakai baju, yang pakai rok, bajunya hitam-hitam syar'i pasti kayaknya udah senior banget, udah tua, pasti agamanya udah tinggi Iya. gitu. Jadinya kita lebih segen gitu. Dan Iya. justru Taza, tadi aku pengen garis bawahi, being inklusif itu justru lebih seru ya Iya. gitu. Nah, karena banyak orang yang jatuh hati banget sama Taza karena produknya, ada spesifik khusus gak sih kayak pemakaian Taza itu justru warna-warnanya nggak boleh hitam gitu, atau juga masih terang atau nggak fabric? Karena aku kemarin jualan Taza kayak ditanyain ini fabriknya apa, boleh scan aja gitu, 100% cotton gitu. Iya, jadi kayak kalau di Taza sendiri aku jarang pakai hitam gitu, jarang ngeluarin produk yang black, dan emang ketika kita ngeluarin black tuh entah kenapa dikit yang beli gitu. Jadi emang dari awal kita keluar benar-benar jarang kita keluar warna black karena emang dari aku sendiri nggak cocok dan nggak suka pakai warna hitam Kita sama banget gitu. gitu, selalu terang. Iya, kayak yang Mbak Hana bilang tadi, kayak ngelihat syar'i zaman dulu kayak serem gitu kan, kayak Segen gitu ya. segen gitu kan ibaratnya. Nah itu tuh yang aku rasain yang di awal-awal itu tadi Mbak gitu, kok nggak ada sih baju yang masih newbie gitu loh ibaratnya, yang buat kayak gue ini kayak gitu. Ya udah akhirnya cobalah kita bikin dengan warna-warna yang lebih youthful, dengan model-model yang lebih muda gitu ibaratnya. Jadi kayak oversize shirt tapi versi syar'inya gitu, dengan panjang badannya dipanjangin, dengan LD-nya digedein. Nah ternyata lucu juga kok kayak gitu. Maksudnya syar'i itu nggak harus yang gamis banget hitam gitu, dan kata Ustadz pun nggak apa-apa kita pakai Ada berwarna kayak gitu, nggak ada spesifik larangan. fabriknya itu loh yang kataku, iya. aku nggak bisa jelasin ini materialnya apa ya gitu. Kok ada mengkilatnya, kok kayak sweat tapi bukan sweat iya. gitu, kayak apa sih itu? Apa apa sih? Bukan, itu kita namain bahan itu tuh nubak. Jadi dari awal kita launch itu kita kasih nama nubak fabric, yang mana itu sebenarnya komposisi realnya itu serat cupro. Mbak Ana pernah dengar nggak? Cupro itu. Nah itu beneran dari yang kan tadi aku cerita riset kan, Uti di Eropa, di Rusia, di Kazakhstan tuh kayak ih bajunya apa sih, dia kok kayak lucu banget, kayak kalau dilihat tuh agak matte sweat gitu, tapi flowy kayak polyester, tapi kayaknya gue pernah pegang deh dulu di Zara atau di mana kayak gitu. Akhirnya aku research tuh, ini namanya bahan apa sih kayak gitu. Akhirnya lalala ketemu namanya sandwash. Tapi aku cari sandwich fabric gitu, nggak ada gini. Terus apa dong komposisinya? Akhirnya ketemulah satu, oh ternyata nama seratnya tuh cupro. Itu belum ada dulu yang jual di toko kain Indonesia. Aku udah sampai Jakarta, Bandung dan lain-lain, Bali segala macam, nggak ada yang punya dan nggak ada yang jual gitu. Akhirnya ya udah
bener-bener aku cari, Cupro dan lain-lain, ketemulah ada satu supplier, dia kan seratnya emang dari Jepang ya, Mbak, ya, Oke. dan itu emang yang dipakai di brand-brand tersebut tuh yang jadi inspirasi aku, yang di Eropa dan lain-lain. Akhirnya, kita riset dan berusaha untuk membawa itu ke Jadi Indonesia awalnya bukan dari gitu. produksinya nggak di Indonesia? Kalau seratnya enggak. Oh, seratnya nggak dari Seratnya enggak, tapi kalau jahit dan lain-lain Hmm. semuanya di Indonesia kayak gitu. Jadi develop kainnya sendiri Eee, atau dia udah ada udah ada. Jadi kainnya? mereka udah ada pilihan-pilihan, tenunannya gitu. Kita tinggal pilih aja kita mau yang mana, gramasi berapa, terus ada campuran apa, itu kita tinggal pilih, habis itu oh ya udah akhirnya kayak alhamdulillah ketemu satu, supplier yang bisa nge-provide apa yang kita mau, yang bener-bener aku tuh sampai beli, Mbak. Beli dari Just Tip Rusia. Titip ke teman aku. Wow, risetnya cukup panjang R&D-nya ya. sepanjang itu dulu. Jadi kayak lumayan sih hampir. Jadi aku launching bahan itu tuh di bulan September 2024. Aku research udah dari pas pulang umroh bulan Februari 2024. Oke. Jadi lumayan hampir 7 bulanan untuk research segala macam. Akhirnya alhamdulillah bisa aku bawa nih. Awalnya agak deg-degan juga nih, diterima nggak ya, karena gampang banget lecek kayak gitu, tapi tetap flowy kok kayak abaya-abaya polyester gitu. Jadi uhti-uhti nih kayaknya harusnya tetap oke Sensasi gitu. dinginnya kayak polyester, tapi sebenarnya sustainable fabric. Benar. Sampai ada barcode-nya ya. Iya, Dan itu barcode itu Bamberg. dibuat dari produsennya. Iya, dari si Bamberg Asahi Kasei-nya di Jepang itu kayak gitu. Nah, akhirnya pas kita launch, oh alhamdulillah nih ternyata banyak yang suka dan malah jadi kayak most wanted fabric gitu, dan jadi kayak signature fabricnya Taza itu tuh si Nubak itu. Nah, kita namain Nubak tuh karena kita tuh bingung, kita mengeducate-nya tuh harus seperti apa sih, karena ini fabric baru, yang mana kalau dipegang tuh kayak nebo gitu kan, awalnya kayak agak ada lembab-lembab, lengket-lengket, terus tapi gimana akhirnya karena aku biasa just tip, suka pegang tas bahan nubak leather, itu kan mirip kan, mungkin kalau nubak leather di Indonesia udah lumayan common gitu, makanya kita kasih nama nubak gitu, biar mereka semua bisa lebih kebayang, oh feel-nya tuh seperti itu, ada lengket-lengketnya sedikit, terus lembab, semi sweat tapi nggak berbulu dan lain-lain. Karena kan kalau kita deskripsiin by words gitu kan kayak panjang banget gitu penjelasannya. Karena kemarin sampai ada customer kayak the product speak itself, the product itself. Oke, iya. Kayaknya suka banget gitu sama produknya Taza. Saya udah coba nih waktu summer saya pakai itu. Pokoknya kata dia kayak wah gitu, enak banget, jadi saya harus beli lagi Taza. Ya siap, nanti dibeli ya di modesstock.co.uk gitu. Terus ternyata ya si riset 7 bulan itu membuahkan hasil. Bazar pertama banget nih. Bazar Jualannya pertama itu bulan Agustus. Jualannya di mana? Emang langsung online? Di offline. Offline. Jadi kita relaunch yang bulan Mei itu kita online. Nah itu kayak masih pakai cotton muslin pertamanya, yang biasa buat selimut bayi gitu, bedong bayi. Ya itu juga aku dengar. Nah abis itu next kita relaunch itu bulan Agustus langsung di bazar. Tapi belum ada nih bahan yang ini gitu. Akhirnya tapi tetap kita pakai kayak linen. Kita pakai bahan tencel, lyocell yang emang udah banyak di Indonesia gitu kita pakai. Dan udah percaya itu sustainable fabric. Iya, benar. Dan emang kayak aku pengennya emang pakai bahan itu, bukan karena awalnya bukan karena biar gue sustainable banget, enggak juga gitu. Karena emang nyamannya pakai bahan itu gitu. Jadi emang aku buat yang benar-benar aku suka kayak gitu. Terus abis itu baru September kita launch online yang bahan ini kayak gitu. Jadi emang pertama online, terus besarnya itu di offline di bazar itu, baru setelah itu online terus gitu. Oke, gitu. Dan biasanya kalau lagi seneng-senengnya produksi itu kita suka yuk produksi lagi gitu. Pernah ngalamin kayak overstock gak sih?
untuk brand yang baru Overstock. belum 2 tahun ini gitu? Apa sampai sekarang alhamdulillah kita selalu habis terus? Alhamdulillah sih yang overstock banget sih belum pernah sih, Mbak, ya. Karena emang kita produksinya juga belum yang banyak banget ya gitu. Mungkin kalau compare to brand-brand yang udah terdahulu gitu, aku juga nggak tahu sih mereka produksi berapa banyak gitu. Tapi so far di Taza dengan produksi yang segitu tuh ya alhamdulillah masih cukup gitu. Kalaupun ada sisa ya nggak banyak kayak gitu. Oke. Gitu sih. Sebenarnya juga inline dengan value sustainability itu sih, Iya Mbak, gitu. Jadi kayak Jadi nggak yang ya nggak tahu ya tuntutan market ke depan ya gitu. Cuma sekarang sih kita masih berusaha kayak slow impact mungkin lah gitu. Jadi untuk quantity sebenarnya kita nggak batasi karena memang sejujurnya memang masih terbatas untuk volume produksinya. Cuman dari sisi lain kita pengen customer itu juga kita bisa lebih mindful lah gitu dalam memilih, membeli. Kita pun juga setiap merilis tuh banyak lesson sih yang kita dapat dari satu koleksi ke koleksi lain gitu. Kayak oh ternyata ada waktu-waktu kita inovasi gitu ya, trial and error lah launching produk dengan fabric baru. Ya maksudnya untuk occasion yang berbeda lah gitu kan. Mungkin untuk traveling atau untuk lebih casual gitu. Tapi ternyata balik lagi ke hero produk yang memang pakai nubak ini gitu. Yang mana yang namanya Vina itu bukan sih? Betul, Iya, Vina. Vina Abaya. Vina Abaya, oke. Jadi balik lagi ya harus ada si hero produknya itu ya. Oke, kalau sekarang nih di era semua lagi bikin brand, apalagi mau Ramadan, banyak kolaborasi. Biasanya tuh salah satu tantangannya brand itu adalah FOMO. Iya benar, FOMO. Pernah ada FOMO nggak sih kayak, aduh brand ini udah pernah collab sama dia gitu atau Oh nggak dari ada? sisi Karena kitanya? dari sisi, Oh, karena oke. sebenarnya kata FOMO juga nggak selamanya jelek kok. FOMO juga bisa memotivasi gitu untuk kita misalnya bikin sesuatu yang baru gitu. Tapi dari Sila sendiri atau dari Ranti ada nggak sih kefomoan yang kayaknya pengen deh kayak gini ngelihat brand orang gitu? FOMO itu kemarin exhibition tuh FOMO. Diakui itu FOMO. FOMO karena kita kalau Mbak Hana tahu Meraci kan? Iya tahu ya ampun, itu undang Nadia susah banget. Bener-bener our first inspiration tuh si Meraci itu. Sampai aku yang tahun lalu ke London itu aku mampir Belanda demi buat visit store-nya gitu. Kemarin waktu Jakarta Mode Summit aku sampai mengirimkan keluarga dari ponakanku untuk ke Amsterdam mengirimkan surat undangan datang di summit. Juga ditolak. Juga ya Allah. Iya karena sebesar itu dan sekeren itu kan. Keren itu Masya Allah. ya untuk internasional. Nah mereka kan mereka yang aku suka tuh kayak mereka tuh tidak product centric gitu. Jadi campaign-nya tuh kan karena aku anak komunikasi ya. Jadi aku ngelihatnya tuh bukan ngelihat produknya tapi ngelihat campaignnya gitu. How they communicate. Message-nya, how they communicate-nya tuh kayak wow keren banget. Dan itu yang nge-trigger gue juga pengen dakwah kayak mereka gitu. Dan terus kayak how to connect with customers-nya itu yang bener-bener bikin aku getting inspiration kayak gitu. Dan mereka pernah kan bikin exhibition. Ya udah FOMO-nya karena itu gue juga pengen deh bikin exhibition gitu kayak Terus mereka apa gitu. nih take out-nya setelah bikin eksibisi? Oh ternyata untuk brand yang belum 2 tahun bikin eksibisi itu adalah apa aja tuh take out-nya? Pusing. Karena semua sendiri, kita nggak pakai IO, kita nggak pakai apa creative agency, semua di handle sendiri dengan small team itu. Oke, satu pusing ya. Proses belajarnya itu ya. Satu pusing, 2 apalagi nih take out-nya? Apakah convert ke sales? Convert ke sales sih nggak yang signifikan ya, karena emang again itu sebenarnya bukan sales event, lebih ke PR event. Jadi emang dari awal kita nge-set goalnya tuh not for sale tapi for long term connection. Oke. Gitu. Tapi yang datang banyak. Yang datang banyak, alhamdulillah hampir 1,000 ya total 5 hari. Dan itu jadi momen kami juga Taza gitu untuk bisa acknowledge semua stakeholder yang udah support Taza selama ini sih. Jadi customer itu pasti salah satu. Kami menghadirkan juga penjahit, tim produksi gitu. Jadi para model semuanya gitu. Dan alhamdulillah ternyata responnya cukup
positif gitu ya, kami sangat ya exhibition alhamdulillah itu. banget gitu, karena ternyata mereka dapat experience yang berbeda nih gitu. Karena, balik lagi kayak, gimana ya, mereka ngerasa ada satu hal yang baru yang bisa mereka, experience gitu, kita fokus kayak all sensory experience lah untuk mereka masuk gitu. Jadi kita pengennya nggak cuman dalam tanda kutip jualan abaya gitu, tapi kita pengen bisa punya value yang yuk kita bisa nih gitu tumbuh bareng brand lokal, tapi kita bisa punya message yang bisa diterima lebih Iya, baik gitu jadi sih. pengennya kayak, eee, kita tuh pengen brand syari tuh bisa loh se semenyenangkan ini ibaratnya ya, kayak gitu. Bisa seatraktif ini gitu, nggak yang kayak dari luar segen gitu loh, gitu Iya. sih intinya. Lebih approachable Lebih gitu. Iya. approachable kayak Oke. gitu. Dan dari Lebih ke semua sesinya waktu kemarin pameran, mana sesi yang paling berkesan? Apa yang tadi tuh pojokan yang bisa ngutarain? Karena kan dari setiap pojokannya itu Iya, memancing sensori itu ada kan. iya. Apa ya, yang berkesan tuh yang Dari di customer yang datang, dari customer yang datang mereka itu banyak kayak, happy fotonya ada di situ. Karena kita pajang 144 foto yang mana itu bener-bener semua foto customer yang udah nge-support kita dari awal sampai akhir, terus kayak mereka foto, "Ini ada foto gue di sini," gitu. Dan itu ngumpulin fotonya berapa lama? Ngumpulin fotonya kita open submission open gitu Mbak, jadi submission. mereka ngisi ke drive gitu kan dan kita kurasi gitu. Jadi ya di situ kayak, dapet ya engagement-nya juga gitu. Jadi kita pengen, activation-nya itu dari hal-hal yang paling sederhana sebenarnya, tapi justru merasa mereka tuh Terlibat. terlibat gitu. Seru banget, seru banget. Jadi yang datang pun juga buat melihat apakah foto dia ada di sana kan. Bener, Dan ada total berapa foto tadi? 144. 144. Oke, itu menarik banget. Idenya dari siapa sih awalnya? Dari divisi lain nih ya. Merangkap semua Merangkap kreatif dan semua. lain-lain. Biasanya kalau orang kreatif itu idenya suka agak gila gitu. Ya bukan lagi. Bukan lagi ya, betul ya. Biasanya siapa translatornya? Karena biasanya idenya suka kemana-mana. Nah, penerjemahnya ini Nah, berarti. Penerjemahnya Ibu Ranti kayak penuh gitu, masih abstrak kan biasanya. Aku Ibu tuh Ranti pengen yang gini nanti di translate sama translate Ibu ke Ranti. tim juga. Tim juga. Jadi Sama ada satu PIC PR juga yang lebih ke media. Nah, itu mereka berdua collabs nih. Untuk nge-translate semua mau aku gitu. karena jadi rem juga ya. Maunya banyak. Iya, ibu tahu ini agak kurang visible gitu. Budget gitu. Jadi lebih ke how to make it come true tapi dengan Budget. Iya. Berarti salah satu remnya itu adalah tim finance. Bukan, lebih ke kita ya tim PR nih yang Tim kayak PR. karena kan Sama finance, suami aku di finance. Oh, memang Bapak kita sebut kombinasi yang sangat ideal. Satu yang berpikiran idenya gila, kreatif, direm sama orang yang sangat logik. Benar. Nah, suami gue di finance itu. Jadi kayak oke. karena kadang kita juga harus lihat ya Mbak gitu kan, karena maksudnya kayak timingnya apa segala macam. Tunggu dulu gitu ya, kita catat gitu kan ya, kita bisa we can take it all but not at once deh gitu. Jadi ya tapi kemarin juga cukup padat ya, kayak kok nggak 3 hari aja, normalnya orang bikin exhibition 3 hari, dia 7 hari gitu. Kenapa gitu? 7 hari akhirnya kita tambahin lah workshop lah, kajian lah gitu. Tapi ternyata justru di situ interaksinya juga alhamdulillah ya gitu, karena tempatnya cukup kecil, mungkin bisa dibilang ya cukup intimate gitu. Terus workshop itu kita juga benar-benar mepet gitu kan, karena kayak aku pun sendiri baru in charge lagi tuh di akhir Desember sebenarnya, pertengahan Desember lah, acaranya di 7 Januari ya. 9 Januari gitu. Jadi kayak ya udahlah bismillah ya gitu, untuk cari partner pun alhamdulillah terima kasih banyak gitu ya untuk partner-partner yang support kami gitu. Kayak aku sampai ngomong ini udah akhir tahun, orang udah pada cuti, kayaknya kita fokus aja, nanti Allah akan datengin deh partner-partner yang memang kita butuhkan dan sesuai sama kita gitu. Dan ya alhamdulillah kayak ya dimudahkan aja sih jalannya. Masya Allah ya, berarti atas izin Allah juga. Betul. Sila dipertemukan sama orang-orang yang percaya sama mimpi dan ide gilanya ya. Kita baru kenal belum setahun sih. Luar biasa kalau gitu.
Dan ini sebagai penutup, biasanya aku selalu nanya pesan buat teman-teman yang mau bikin brand, terutama yang baru mau bikin brand atau belum setahun bikin brand. Nah, buat Taza, buat Sila, buat Ranti nih yang sekarang brandnya belum 2 tahun, pesannya apa? Yang kalau bisa sih jangan sampai kejadian ya sama brand lain gitu. Misalnya pembelajaran terbesar atau yang berarti banget, karena biasanya relate sama teman-teman yang baru bikin brand. Apa ya? Pesannya Biarkan ide-ide gila itu gitu. biarkan ide-ide gila itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ditulis Nyari aja. nyari temen. Ditulis aja, cuman kalau dari aku pesannya mungkin lebih kuat di research aja gitu. Maksudnya kita nggak tahu kayak pikiran kita tuh sebenarnya diterima atau enggak kalau kita tuh nggak nyoba gitu. Jadi untuk ke arah nyoba itu ya dikuatin di research and development itu sih Mbak Hana, karena itu benar-benar jadi hal yang penting banget untuk sebuah bisnis itu mungkin ya kalau dari pengalaman aku itu bisa mengambil langkah ke depannya kayak gitu. Apalagi untuk orang-orang kreatif, jadi melihat sisi ide kreatif itu dari sisi logik gitu ya, mencari pembenarannya itu ya gitu. Jadi riset dulu nih. Iya, cari referensi sebanyak-banyaknya. Referensi sebanyak-banyaknya. Terus kalau dari aku sih pertama pasti luruskan niat gitu ya, kayak ini kadang terlupa gitu, pikirannya udah cuan padahal sebenarnya niatnya apa gitu, karena insya Allah kalau dengan niat yang intention yang baik gitu Allah akan kasih jalan. Sama yang kedua lebih ke karena kita suka compare dengan kompetitor atau inspirasi gitu, dan kita cuma fokus sama result, padahal setiap brand, setiap usaha pasti punya progress dan journey-nya masing-masing. Jadi punya titiknya masing-masing gitu. Selain berdoa untuk result, jangan lupa untuk berdoa untuk dikasih direction sih. Direction. Oh, manis banget ya. Terima kasih kalau gitu Ranti dan Sila. Sukses buat Taza. Terima kasih untuk terus mengingatkan kita semua untuk luruskan niatnya. Aku juga merasa ini loh. Tapi itu benar sih Mbak. Inspirasi loh. Lurusin niat dulu. Jadi kalau ada hantaman di tengah-tengah tuh kayak oh yaudah dulu niatnya kayak gini ya gitu. Nah, oke. Jadi pembelajaran aja. Jadi teman lagi. Oke, thank you Sila, thank you. Sama-sama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Mohon maaf kalau ada yang kurang, tapi kalau ada yang bagus tolong bagikan ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.